Aku adalah seorang nenek tua dari sebuah kampung kecil yang bahkan tak lagi tercantum jelas di peta. Rambutku sudah memutih seluruhnya ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton kisah cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan kisah cerita yang lebih menarik dan lebih menegangkan lagi. Punggungku membungkuk dan kakiku sering gemetar saat melangkah. Namun satu hal yang tak pernah rapuh dalam diriku adalah rindu pada anakku sendiri. Anak yang dulu ku gendong dengan tangan renta ini kini tinggal di kota besar dan bertahun-tahun tak pernah pulang. Setiap pagi aku duduk di beranda rumah bambu yang catnya telah mengelupas, menatap jalan tanah yang sepi. Jalan itu dahulu sering dilewati langkah kecil anakku saat pulang sekolah. Sekarang jangankan langkahnya, suaranya pun tak pernah terdengar lagi. Surat tak datang, telepon tak berdering. Doaku saja yang tak pernah berhenti. Aku masih ingat jelas hari ketika ia pergi ke kota. Ia mencium tanganku, memelukku dan berkata, "Ibu, tunggu aku. Kalau aku sukses, aku akan menjemput ibu." Aku menunggu. Setahun, 2 tahun, 10 tahun. Suksesnya datang katanya. Aku dengar dari tetangga. Tapi diriku justru ditinggalkan. Suamiku, ayahnya, meninggal dunia tanpa sempat melihat anak itu pulang. Di hari pemakaman, aku menatap tanah merah yang basah oleh air mataku dan berbisik lirih. Maafkan anak kita. Mungkin dia lupa jalan pulang. Sejak hari itu, aku benar-benar sendiri. Hingga satu pagi dengan sisa tabungan dari hasil menjual ayam dan cincin kawinku, aku memutuskan pergi ke kota. Aku ingin melihat anakku. Tak untuk meminta apapun. Aku hanya ingin memastikan ia masih hidup dan masih mengingat ibunya. Perjalanan itu panjang dan melelahkan. Orang-orang memandangku aneh. Nenek tua dengan pakaian lusuh dan sandal tipis di tengah gedung-gedung tinggi. Aku bertanya ke sana kemari, hingga akhirnya berdiri di depan rumah besar berpagar besi. Orang bilang itulah rumah anakku. Hatiku bergetar. Tanganku gemetar saat mengetuk pagar. Yang keluar bukan anakku, melainkan seorang perempuan muda dengan pakaian rapi dan tatapan sinis. "Ada perlu apa, Nek?" Aku tersenyum, menahan gemetar di dada. Ibu mau bertamu anak ibu. Ini rumahnya kan?" Perempuan itu tertawa kecil. "Anak ibu? Di sini tidak ada anak kampung." Kalimat itu menamparku lebih keras dari apapun. Tak lama kemudian, anakku keluar. Tubuhnya gagah, pakaiannya mahal. Wajah yang dulu kupandangi penuh cinta, kini terasa asing. Aku memanggil namanya, pelan, penuh harap. Ia menatapku lama, lalu berkata dengan suara dingin, "Ibu siapa? Saya tidak kenal." Dunia seakan runtuh di kakiku. Aku ingin berteriak, menangis, memeluknya. Tapi kakiku tak sanggup berdiri lama. Aku jatuh terduduk di depan pagar rumahnya. Rumah yang dibangun dari keringat dan doa seorang ibu yang kini ia sangkal. Ia masuk kembali ke dalam rumah tanpa menoleh. Pagar ditutup, hatiku dikunci. Aku pulang ke kampung dengan tubuh lebih tua dari sebelumnya. Sejak hari itu, aku tak lagi menunggu di beranda. Aku hanya duduk di sajadah tua, berdoa dengan suara yang hampir habis bersasar gagah. Ya Tuhan, jika aku pernah salah mendidik anakku, hukum aku saja. Jangan tutup hatinya selamanya. Dan jika suatu hari ia membaca kisah ini, ketahuilah nak, ibumu tak pernah berhenti memaafkan. Yang berhenti hanyalah harapan untuk diingat. Lalu aku pulang ke kampung dengan langkah yang tak lagi utuh. Setiap jalan terasa lebih jauh. Setiap napas terasa lebih berat. Semua orang di terminal tak tahu bahwa nenek tua yang mereka lihat ini baru saja kehilangan anaknya. Bukan karena kematian, tapi karena penyangkalan. Rumah bambuku menyambutku dengan sunyi. Tak ada suara manusia, hanya tikus di dapur dan angin yang menyelinap lewat dinding retak. Aku duduk di ranjang kayu tempat aku dulu menyusui anakku. Aku menyentuh bantalnya yang sudah lama kosong dan berbisik. Ternyata benar, anak bisa hidup tanpa ibunya. Tapi ibu tak pernah bisa hidup tanpa anaknya. Hari-hari setelah itu kulalui dengan tubuh yang semakin lemah. Kakiku bengkak, dadaku sering sesak. Namun aku tak pernah mengeluh. Bagiku, sakit di tubuh tak ada apa-apanya dibanding sakit di hati seorang ibu yang dilupakan.
Setiap malam aku berbicara sendiri, seolah anakku duduk di depanku. Aku ceritakan padanya bagaimana aku menjual tanah sekecil demi ongkos sekolahnya, bagaimana aku menahan lapar agar ia bisa makan, bagaimana ayahnya meninggal sambil memanggil namanya. Namun semua itu hanya terdengar oleh dinding tua. Anakku tak pernah mendengar. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Atap bocor di mana-mana. Aku terbangun dengan tanda terasa seperti ditindih batu. Napasku terputus-putus. Aku meraba-raba lantai mencari air minum. Tapi tubuhku jatuh dalam posisi terbaring di lantai tanah. Aku menatap atap rumah sambil tersenyum kecil. Aneh, aku tak takut mati. Yang kutakutkan hanya satu hal. Apakah anakku akan menyesal? Atau justru tak pernah tahu? Di detik-detik terakhir hidupku, aku berdoa, "Ya Allah, jangan balas kedurhakaan anakku dengan siksa. Balaslah dengan penyesalan agar hatinya hidup kembali." Dan malam itu, aku meninggal dalam kesunyian. Beberapa minggu kemudian, anakku menerima kabar dari seorang tetangga kampung. Suaranya terdengar gugup di telepon. "Ibu kamu sudah meninggal." Telepon itu jatuh dari tangannya. Ia tertawa kecil menolak percaya. "Tidak mungkin, ibu saya kuat." Namun ketika ia akhirnya pulang, setelah bertahun-tahun, yang menyambutnya hanyalah kuburan kecil di tepi sawah. Tak ada rumah megah, tak ada ibu menunggu di beranda. Hanya nisan sederhana bertuliskan namaku dan tanggal kematian yang sudah lewat jauh. Ia berlutut, tangannya gemetar menyentuh tanah kuburannya. "Ibu, aku pulang." Tapi tidak ada jawaban, tak ada senyum, tak ada tangan tua yang biasa mengusap kepalaku. Hanya sunyi, sunyi yang menghukum. Aku teringat wajah ibu di depan pagar rumahku di kota. Tatapannya penuh harap, yang kutukar dengan penyangkalan. Saat itu aku merasa menang. Kini aku tahu, akulah yang kalah seumur hidup. Aku menunduk lebih dalam. Air mataku jatuh ke tanah kuburannya. "Bu, aku minta maaf. Aku anak durhaka. Aku malu mengakui ibu di depan dunia. Aku lupa kalau aku besar dari air mata ibu." Tangisku pecah. Tubuhku gemetar seperti anak kecil yang tersesat. Di belakangku, istriku berdiri memeluk anak-anakku. "Cucu-cucumu, Bu?" Mereka menatap bingung. Salah satu anakku bertanya pelan, "Ayah, itu siapa?" Pertanyaan itu menusuk lebih tajam dari apapun. Aku tak mampu menjawab. Bagaimana mungkin aku menjelaskan bahwa orang yang terkubur di depanku adalah nenek mereka yang tak pernah sempat mereka lihat, sentuh, atau peluk. Karena keegoisanku sendiri, aku menarik anak-anakku mendekat ke makam itu. "Ini nenek kalian." Mereka terdiam. Tak ada kenangan, tak ada cerita bersama, hanya sebuah kuburan. Anakku bungsu menangis tanpa mengerti mengapa. Tangisan itu seperti gema dari masa lalu. Tangisan bayi yang dulu diurus ibu sendirian. Saat aku masih kecil, aku memeluk anak-anakku erat. Air mataku jatuh di rambut mereka. "Maafkan ayah. Ayah sudah merampas satu hal yang tak bisa kalian dapatkan seumur hidup. Pelukan nenek kalian." Aku menatap kembali nisan itu. "Bu, lihatlah. Anak-anak ini cucumu, Bu. Tapi mereka datang terlambat seperti aku." Aku ingin berteriak, ingin waktu berbalik, ingin satu kesempatan saja untuk mencium tangan ibu. Tapi dunia tidak mengenal kata ulang bagi orang yang durhaka. Hari mulai senja, kami harus pergi. Aku bernoleh berkali-kali ke makam itu, seolah ibu berdiri dan memanggil namaku. Tapi yang ada hanya tanah dan doa yang terlambat. Di mobil, anak-anakku tertidur karena lelah menangis. Aku menyetir dengan mata basah. Sejak hari itu, aku hidup, tapi tak pernah benar-benar tenang. Karena aku tahu satu hal yang akan terus mengantuiku sampai mati. Orang tua memaafkan segalanya, tapi kematian tidak memberi kesempatan kedua. Dan penyesalan terberat bukan kehilangan orang tua, melainkan kehilangan waktu untuk berkata, "Ibu, aku pulang."